Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PTN 2024. Pada video kali ini kita akan bahas FR soal UTBK 2024 gelombang 1 untuk subtes pengetahuan kuantitatif, fokus pada soal-soal statistika ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Data terurut 22M79N tidak memiliki modus ya, tidak mempunyai modus. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang benar? Nah, langsung saja teman-teman sekalian ya, kalau tidak memiliki modus maka kita anggap saja setiap bilangan itu munculnya sama banyak ya. Oke, jadi karena duanya muncul 2 kali, 7 kita misalkan saja M-nya adalah 7 supaya 7-nya muncul 2 kali, N-nya N9 supaya 9-nya juga muncul 2 kali gitu ya. Oke, langsung saja kita cek. Oh, ternyata jangkauannya sama dengan 7. Benar ya, karena jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Hasilnya adalah 7, berarti 1 benar. Kemudian yang kedua, mediannya sama dengan 7. Nah, median itu teman-teman adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi nilai tengahnya itu adalah N dengan 7. M-nya adalah 7 sehingga 7 plus 7 bagi 2 sama dengan 7. Berarti pernyataan kedua juga benar. Lanjut, yang ketiga, M kuadrat berarti 7 kuadrat dikurang N kuadrat 9 kuadrat itu sama dengan 49 dikurang 81. Ya, hasilnya adalah 32 negatif gitu ya teman-teman. Sehingga ini salah. Nah, yang terakhir, minnya katanya 6. Min itu sama aja dengan rata-rata ya teman-teman ya. Berarti kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah 9 kita bagi 6 karena ada 6 data sehingga hasilnya adalah 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ternyata benar. Maka pernyataan keempat benar, berarti ada 3 pernyataan yang benar ya. Jawabannya delta. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Data terurut X kecil 3, Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Data terurut X3Y69Z tidak mempunyai modus. Oke, merupakan bilangan cacah. Lalu yang ditanyakan, berapakah nilai dari X tambah Y yang tidak mungkin? Oke. Nah, saya tulis ulang datanya. X, 3, Y, 6, Z, dan 9. Nah, teman-teman sekalian, karena datanya sudah berurut, kemudian bilangan-bilangannya adalah bilangan cacah, maka kita bisa menentukan nilai X, Y, dan Z-nya itu kita mulai dari bilangan cacah yang paling kecil. Karena kita ingin cari yang tidak mungkin ya, berarti kita cari kondisinya yang mungkin apa saja gitu. Nah, kita mulai dari X-nya bilangan cacah paling kecil 0. Berarti kalau X-nya 0 maka Y yang mungkin itu adalah 4. Oke. Bisa juga 5 gitu ya. Nah, terus Z-nya kita ambil 7, bisa 8 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita fokus sama X dan Y-nya saja. Selanjutnya, kalau X-nya kita ambil 1, maka ini bisa 4. 1 bisa berpasangan dengan 5 juga. Kemudian kita ambil X-nya 2, maka Y yang bisa itu 4 dengan 5 gitu. Nah, kalau kita ambil X-nya 3, oke, berarti 3-nya muncul 2 kali ya. Maka kita usahakan Y-nya juga itu Y-nya adalah 6 supaya 6-nya juga muncul 2 kali dan Z-nya 9 supaya muncul 2 kali juga untuk 9-nya. Sehingga ini semua pasangan bilangan yang mungkin ya, pasangan yang mungkin dari jumlah X tambah Y gitu ya. Jadi kalau misalkan X tambah Y-nya ini kita jumlahkan, nanti kita akan dapat 4, di sini kita dapat 5, kemudian dari sini kita bisa dapat 6, dari sini kita bisa dapat 7, dan dari sini kita bisa dapat 9 ya. Nah, dari
semua ini di option yang tidak mungkin menjadi jumlah dari X tambah Y adalah 8. Berarti jawabannya error. Oke, baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Di kelas B, terdiri dari 36 siswa mengadakan ujian bahasa Inggris. Dari hasil ujian diperoleh nilai rata-rata kelas adalah 81. Jika nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 79 dan perempuan rata-ratanya adalah 85, maka selisih antara laki-laki dan perempuan adalah berapa orang? Nah, jadi untuk soal seperti ini teman-teman, kita data dulu bahwa rata-rata totalnya itu kan 81 gitu ya. Kemudian rata-rata siswa laki-lakinya itu adalah 79 dan rata-rata untuk siswa perempuannya adalah 85. Nah, jadi untuk soal ini kita cukup memperhatikan selisih antara rata-rata masing-masing. Nah, antara laki-laki dengan rata-rata gabungan selisihnya adalah 2, sedangkan antara perempuan dengan rata-rata gabungan selisihnya adalah 4. Nah, dari selisih ini kita bisa menentukan berapa perbandingan antara perbandingan antara laki-laki dan perempuannya gitu ya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa selisih antara rata-rata laki-laki dan perempuan yaitu 2, ini nanti larinya ke perempuan ya. Dan selisih antara perempuan dan gabungan adalah milik si laki-laki, sehingga kita bisa tulis perbandingannya sama dengan 4:2 ya, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2:1 ya, sehingga perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Nah, dari perbandingan ini kita bisa menentukan laki-lakinya itu adalah 2 kali lebih banyak daripada si perempuan. Nah, karena totalnya adalah P tambah L sama dengan 36, laki-laki perbandingannya adalah 2, berarti untuk menentukan laki-laki sama saja dengan 2 per total perbandingannya 3, lalu kita kali dengan 36. Kita dapat 24. Sedangkan perempuannya sama dengan 36 dikurang 24 atau sisanya ya. Itu kita dapat 12 orang. Sehingga laki-lakinya 24, perempuannya sama dengan 12, maka selisihnya tinggal kita kurangi saja ya. Selisihnya sama dengan laki-laki kurang perempuan adalah 12 orang. Jawabannya delta. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya ya. Nah, diketahui di soal bahwa rata-rata dari data terurut X kurang 1, 2X kurang 1, 3X, 5X tambah 3, 4X, 6X tambah 2, rata-ratanya adalah 10,5. Banyak pernyataan yang benar di atas adalah berapa? Nah, kita mulai dari menghitung rata-ratanya dulu ya. Oke, jadi dari sini untuk menghitung rata-ratanya 10,5 itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jadi datanya ini kita jumlahkan dulu nih teman-temannya. Jadi kalau kita jumlahkan nanti kita dapat X-nya ada 3, 6, 11, 15, 21. Berarti jumlah datanya 21X. Kemudian minus 1, minus 2, minus 5, minus 2, plus 2. Berarti jumlah datanya 21X. Semua per banyaknya data ada 6 data. Oke. Nah, 10,5 kali 6 dapatnya 63. 63 sama dengan 21X. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat X-nya sama dengan 3 teman-teman. Nah, berarti pernyataan pertama benar ya, X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian mediannya katanya sama dengan 10,5. Oke, median itu nilai tengah setelah data diurutkan ya. Jadi coba kita cek, berarti mediannya itu kita ambil ada 6 data, berarti mediannya nilai tengahnya ada 2 bilangan, sehingga mediannya bisa kita
hitung dengan cara 3x plus 5x kurang 3 ya. Dijumlahkan dua datanya yang di tengah, terus kita bagi dengan 2. Nah, karena x-nya adalah 3, nanti kita peroleh 9 ditambah 15 kurang 3 bertambah 12 per 2, sehingga mediannya itu 21 per 2 sama dengan 10,5. Berarti benar ya, pernyataan keduanya benar. Kemudian rata-rata katanya sama dengan median. Oke, rata-ratanya sama dengan median. Ya benar ya, karena mediannya 10,5, rata-ratanya 10,5. Berarti pernyataan ketiga benar. Kemudian data terbesarnya adalah 20. Ya, data terbesarnya di sini adalah 6x plus 2. Kalau x-nya kita ganti dengan 3, berarti 6 kali 3 18 tambah 2 itu sama dengan 20. Berarti pernyataan keempat juga benar. Maka jawabannya error. Oke, baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Diketahui data 9, 8, 8, 11, 5, 7, 12. Apabila data tersebut ditambahkan dua bilangan asli, maka rata-ratanya adalah 7. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, dari data awal ini teman-teman kita bisa tentukan jumlahnya itu sama dengan 60 ya. Oke, jumlahnya 60. Apabila data tersebut ditambahkan dua bilangan asli, maka nanti kita peroleh bilangannya menjadi, kalau kita urutkan dari kecil ke besar, menjadi 5, 7, 8, 8, 9, 11, 12 ya. Nah, kemudian ada dua bilangan yaitu A dan B, tapi dua bilangan ini posisinya belum tentu di sini ya. Oke, belum pasti di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita jumlahkan hasil penjumlahan dari bilangan yang ada itu kan 60 ya. Nah, kemudian diketahui bahwa rata-ratanya adalah 7. Rata-ratanya adalah 7. Oke, rata-ratanya sama dengan 7. Maka 60 ditambah A ditambah B ini, lalu kita bagi rata-ratanya sekarang menjadi berapa ya? 9 bilangan, maka ini sama dengan 7. Nah, sehingga kita dapat persamaan 60 ditambah A ditambah B sama dengan 63. Oke, sehingga nilai A plus B itu sama dengan 3. Nah, sekarang teman-teman kita sudah dapat ternyata A ditambah B itu nilainya adalah 3. Karena A ditambah B nilainya adalah 3 dan merupakan bilangan asli, maka yang mungkin dari A dan B itu bisa saja 1 dan 2 gitu ya. A-nya bisa 1, A-nya bisa, B-nya bisa 2. Sehingga kalau misalkan kita tulis ulang, urutan datanya bisa saja menjadi gini. A, B, 5, kemudian 7, 8, 8, 9, 12. Oke, jadi bilangannya sekarang, urutan bilangannya sekarang jadi seperti ini. A dengan B jumlahnya 3. Nah, anggap saja kita ambil A-nya 1, B-nya 2. Berarti dari sini kita bisa tentukan ya median dari data yang baru. Nah, A mediannya tadi ada angka 11 ya. Oke, di sini ada angka 11. Kemudian 12. Oke, sehingga nanti kita bisa tentukan median dari data tersebut. Nah, sekarang datanya ada sebanyak 9 bilangan. Berarti mediannya itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan yaitu 8 ya. Maka median data yang baru sama dengan 8. Nah, 8,5 lebih besar dari 8. Jawabannya alfa.